Dan juga sahabat yang bergabung pagi hari ini, kami membahas mengenai dua mindset dalam cinta ya. Ada dua, fix dan juga growth mindset. Serupa dengan kostum yang kami pakai, ada dua warna ya. Pak Arfan itu kotak-kotak putih kuning, saya batik merah kuning gitu ya. Ya, ya. Jadi dua mindset ini ya. Jadi sama-sama nih kami mewakili dua mindset itu ya, smart listener ya. Nah, Pak Arfan, kita sambung bahasannya dan smart listener juga punya kesempatan ya, kalau Anda sendiri dengan pasangan tuh bagaimana? Apakah masih dengan rumus yang tadi, "Terima aku apa adanya dong," gitu kan? Atau Anda sendiri memang sudah berpikir, "Iya dong, kalau bisa berubah kenapa enggak?" Gitu ya. Nah, ini sudah banyak banget pertanyaan yang menarik pagi hari kita bahas. Yang pertama dari Mas Abimanyu dulu dari Surabaya yang tadi mengatakan kebalikan dari istrinya Pak Arfan. Justru Mas Abimanyu yang lebih pendiam, tertutup, istrinya yang lebih talk too much katanya gitu ya. Dan ada kalimat yang sering kali diucapkan oleh istrinya itu kayak menusuk perasaannya ya. Tapi ketimbang berantem ya udahlah saya diam aja katanya begitu. Mengatakan kepada orang, memang suaminya udah begitulah ya. Dari sananya udah begitu seolah-olah kayaknya nggak mungkin berubah. Nah, ternyata laki-laki juga bisa perasa ya. Pak Arfan, mohon tanggapannya dan mungkin apa sarannya untuk Pak Abimanyu? Silakan. Menarik sekali ya ini Pak Abimanyu ya. Jadi kalau Anda mengatakan memang sudah begitu dari sananya, itu sudah jelas, very clear. Itu adalah yang namanya fixed mindset. Oke, Fixed itu mindset gitu. fix mindset ya. Ya, Sangat gitu. Jadi orang itu udah nggak bisa berubah. Terima aku apa adanya gitu. ya. Padahal Tuhan itu menciptakan manusia itu untuk berkembang. Karena manusia itu adalah human being, Mhm. maka human being itu adalah fitrah kita. Fitrah kita tuh tumbuh dan berkembang. Itulah bedanya produk yang diciptakan oleh Tuhan dengan produk yang diciptakan oleh manusia. Mhm. Manusia itu kalau bikin produk, Mbak Ola, itu produk jadi semua. Betul, Jadi betul. kalau AC-nya Mbak Ola rusak gitu, ya itu ya sudah ya, nggak bisa diapa-apain, harus diperbaiki AC itu. AC itu memang ketika dia dijual dia sudah jadi kan. Ya beli AC itu mana ada orang yang mau beli AC tapi AC-nya belum jadi, harus dipasang sendiri, dirakit sendiri, nggak ada yang mau beli gitu. Ya jadi produk-produk yang diciptakan manusia itu semuanya produk jadi. Dan yang menarik produk-produk yang diciptakan oleh Tuhan semuanya produk bertumbuh. Nah, itu membuktikan bahwa itulah yang namanya fixed mindset gitu. Jadi Mhm. ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, Mbak Ola, ini menarik nih. Ya, Ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, kita harus lihat bahwa sesungguhnya kita sedang melihat potensinya. oke. Jangan salah, jangan saya mencintai sifat-sifatnya, bukan. Justru saya kepingin nanti beberapa sifat dia itu berubah gitu. Hmm. Tapi yang saya cintai itu adalah potensinya, potensi dia hari ini. Dan ketika kita jatuh cinta itu sesungguhnya adalah merupakan modal awal saja. Mhm. Modal awal nih untuk membangun hubungan itu namanya jatuh cinta. Ya, Tapi kemudian kita percaya bahwa aku ingin bertumbuh dan aku juga berharap kamu juga bertumbuh oke. ya supaya kalau aku bertumbuh, kamu bertumbuh, maka kehidupan kita berdua, kualitas kehidupan kita berdua akan meningkat karena aku bertumbuh, kamu bertumbuh. Mhm. Nah, karena itu jatuh cinta itu tidak cukup. Nah, Iya, kenapa orang bercerai? Karena nomor stop. satu, Heeh, stop oke. bertumbuh. Stop bertumbuh, ya. Aku tidak bertumbuh, kamu tidak bertumbuh. Ya. Akhirnya yang kita hadapi adalah masalah-masalah yang menemukan jalan buntu. Kenapa? Karena setiap dapat masalah, aku selalu mengatakan, aku kan orangnya memang begini. Aku kan orangnya memang meledak-ledak. Aku kan nggak bisa sabar. Aku kan orangnya kan memang memang nggak kreatif. Maka ada Mhm. blocking di situ, ada hambatan di situ. Pasangan kita juga mengatakan begitu. Kan kamu juga tahu, aku kan orangnya memang pendiam. Aku kan memang nggak bisa mikir kalau dalam kondisi kayak gini. Selesai. Kenapa pasangan bercerai? Nomor satu, karena dua-duanya tidak bertumbuh. Yang kedua, aku bertumbuh, kamu tidak bertumbuh. Mhm. Sehingga di antara kita itu jomplang, Mbak. Gitu. Nah ini yang seringkali membuat kita merasa kok tidak cocok lagi ya. Gitu. Mhm. Mhm. Karena yang satu tidak bertumbuh, yang satu ini diam, yang satu tumbuh, sehingga jomplang.
Dan ketika jomplang, maka terjadi ketidakseimbangan di dalam rumah tangga gitu. Nah, padahal sebetulnya modal awalnya sudah ada. Modal awalnya apa? Modal awalnya adalah jatuh cinta. Nah, jatuh cinta itu adalah ketika kita hanya melihat sifatnya, itu namanya fixed mindset. Tapi ketika kita bisa melihat bahwa jatuh cinta itu baru modal awal, itu baru potensi. Nah, maka yang kita lakukan adalah apa? Bangun cinta. Bangun cinta. Konsep bangun cinta itu adalah konsep konsep growth mindset. Kita bangun bersama. Aku pingin tumbuh, tolong dong bantu aku pingin jadi Ola Nurlija versi 10, itu versi terbaikku gitu. Kamu bantuin aku dong, kasih aku feedback, kasih aku kritikan supaya aku jadi orang yang lebih hebat lagi. Jadi ketika orang memberikan kritikan dan sebagainya, dasar dari kritikan itu adalah cinta. Karena aku ingin kamu tumbuh. Aku nggak pingin kamu kayak gini terus. Karena kalau kamu kayak gini terus dan aku bertumbuh, nanti kita tidak akan mencapai keseimbangan. Dan itu akan menjadi potensi konflik yang bisa memecah belah kita. Jadi growing together. Nah, growing together. Gitu, Mbak Ola. Itu konsepnya dalam growth mindset. Siap. Pak Arfan, karena tadi Pak Arfan mengatakan ya bahwa kan Tuhan menciptakan manusia itu untuk berkembang, untuk bertumbuh ya. Dan apa yang menyebabkan banyak sekali pertikaian, kemudian menemukan jalan buntu karena stop bertumbuh. Pertanyaannya Pak Arfan, gimana sih kita bisa tahu bahwa kita bertumbuh, bahwa kita ini sedang berkembang begitu? Nanti kita pertanyaan bagus sekali nih. Kita bahas nanti di sesi berikutnya ya Pak Arfan ya, tandanya begitu ya, kita supaya bisa lihat, ngecek juga, bercermin, dan mungkin nanti malam hari ya sambil santai bisa kemudian me time sambil nanya refleksi kepada diri gitu, aku ini bertumbuh apa enggak sih gitu ya. Kita sambung bahasanya nanti untuk satu sesi yang terakhir. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, seru banget nih obrolan pagi hari ini ya. Nah ini kita sudah banyak menerima tanggapan ya di kesempatan pagi hari ini. Saya mau ke Mbak Vina dulu yang bergabung bersama dengan kita dari Jakarta. Pagi ini kita membahas mengenai 2 mindset dalam cinta ya. Kata Mbak Vina, Pak Arfan ini topiknya kok kayak pas banget ya dengan saya dan pasangan gitu ya. Baru 5 tahun menikah tapi kayaknya sudah menemukan banyak perbedaan yang rasanya berbeda banget. Padahal dulu waktu awal-awal kami menikah itu kayaknya kok cocok begitu, kayak baru ketahuan gitu segala buruk-buruknya. Ternyata ini soalnya adalah fix dan juga growth mindset ya. Nah, bagaimana menyamakan persepsi kita dengan pasangan ya Pak Arfan ya? Karena kan belum tentu juga pemikiran kita ini diterima begitu dengan pasangan. Mungkin sebelum dijawab sama Pak Arfan, saya sarankan ajakin pasangan dengerin Smart Happiness. Selengkapnya Pak Arfan yang jawab. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Bola. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Ini Mbak Vina dari Jakarta ya. Jadi begini Mbak Vina. Sudah 5 tahun menikah, kemudian menemukan banyak ketidakcocokan ya. Jadi begini, yang namanya kecocokan ketika menikah itu hanyalah kecocokan sementara. Karena cocoknya itu kan setiap orang menikah kan pasti mencari kecocokan ya. Pasti ya. Nggak mungkin orang menikah kalau nggak ada kecocokan sama sekali, benar nggak? Tapi kenapa ketika orang berpisah, bercerai itu kemudian mengatakan nggak cocok lagi? Nggak cocok sama sekali, seolah-olah nggak cocok sama sekali. Mereka lupa bahwa mereka menikah dengan pasangan yang tumbuh. Sehingga tadinya cocok nih, misalnya ya, katakanlah ini contoh saja, Mbak Ola posisinya 5 gitu. Mbak Ola pasti mencari pasangan yang posisinya 5 juga dong. Betul. Kenapa? Karena pasangan yang posisinya, yang nilainya 4 dan 3, pasti mau sama Mbak Ola. Betul. Karena Mbak Ola nilainya 5. Ya. Tapi pertanyaannya, Mbak Ola mau nggak sama orang yang nilainya 4 atau 3? Enggak. Nggak mau. Ya. Iya kan? Iya. Mbak Ola nilainya 5. Ini ada orang nilainya 3 atau 4. Pasti dia mau sama Mbak Ola. Mau. Masalahnya Mbak Olanya nggak mau. Karena Mbak Ola nilainya 5. Sebaliknya ada orang nilainya 8 misalnya. Orang ini mau nggak sama Mbak Ola?
orang ini nggak mau karena nilainya berbeda, kan seperti itu. Mbak Olanya mau, orangnya nggak mau. Jadi akhirnya apa? Kita akan selalu menemukan orang yang nilainya sama dengan kita. Kalau kita nilainya 5, sama-sama 5. Oke, nah itu di awal menikah. Sehingga kita mengatakan apa ketika kita pertama kali menikah? Cocok. Nilaiku 5, aku juga ketemu pasangan yang nilainya 5. Karena pasangan yang nilainya 3 pasti mau sama aku, tapi aku nggak mau sama dia. Pasangan yang nilainya 8 pasti nggak mau sama aku, walaupun aku mau sama dia. Jadi nggak akan pernah ketemu. Yang namanya jodoh itu adalah ketika nilai kita sama, frekuensi kita sama. Nah, itu modal awal ketika kita menikah, kita cocok. Tapi kemudian orang yang mengatakan dirinya nggak cocok kemudian, dia lupa bahwa ini kita menikah dengan pasangan yang bertumbuh. Kalau kita tidak growing, kita akan selesai. Saya tidak growing, nilai saya tetap 5. Pasangan saya naik jadi 6, jadi 7. Nggak cocok. Orang yang nilainya 6 dan 7, dia akan mencari orang yang nilainya juga 6 dan 7. Nah, ketika kita tidak cocok, maka itulah yang kita definisikan dengan perceraian. Jadi, dalam konsep growth mindset dan fixed mindset, perceraian itu artinya adalah gagal bertumbuh. Bertumbuh. Oke. Gagal tumbuh ya. Gagal tumbuh. Kalau dalam dunia gizi gitu ya, jangan-jangan ini stunting lagi. Iya, benar. Itu analogi yang bagus gitu. Iya, gagal tumbuh. Iya, iya kan? Karena stunting itu kan disebut gagal tumbuh karena kekurangan gizi. Jadi asupan gizinya tuh benar-benar kurang gitu untuk membentuk stamina atau tubuh yang sehat begitu. Menyambung ya soal yang tadi gagal tumbuh, supaya nggak gagal tumbuh, kita perlu tahu nih Pak Arfan, tandanya kita tuh bertumbuh gimana sih? Tandanya pasangan bertumbuh tuh gimana? Tandanya di dalam hubungan itu bertumbuh tuh gimana? Pak Arfan mungkin bisa kasih catatan tentang hal ini, silakan. Very good ya. Tandanya kita bertumbuh adalah kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dalam bidang apa? Nah, ada 3. Pertama adalah emosional. Secara emosional, aku jadi orang yang lebih sabar lagi. Oke. Itulah yang saya rasakan gitu ya. Ini saya ambil contoh pribadi saja ya. Iya. Saya lebih sabar sekarang ketimbang dulu ketika saya belum menikah atau ketika saya pertama kali menikah. Kesabaran saya mungkin dulu ya, kalau saya lihat skala 1 sampai 10 ya. Kesabaran saya dulu mungkin cuma 4, Mbak Ola. Saya ketemu dengan istri yang sangat sabar. Nah, ya kesabaran istri saya jauh deh, hebat deh dia gitu. Kesabarannya itu. Ya, jadi akhirnya apa? Saya merasa kalau kesabaran saya cuma 4, saya nggak bisa hidup bersama dia. Dia akan banyak tertekan nanti. Sehingga mau nggak mau saya akan ikut dia. Saya terus-menerus meningkatkan kesabaran saya. Taunya saya lebih sabar apa? Nah, kan seperti itu. Taunya lebih sabar, misal kalau dulu bawa mobil misalnya ya, baru diklakson orangnya udah marah gitu. Ya. Sekarang jangankan diklakson gitu ya. Disalip sama orang aja, ya silahkan gitu ya. Yang penting kita selamat, ngapain sih? Ngejar apa sih di jalan gitu. Disabar kan? Iya. Dulu kalau ada orang yang ngatain sesuatu tentang saya gitu, saya marah. Ya. Kalau sekarang saya bilang, ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Ya mungkin ada benarnya juga, mungkin saya harus memperbaiki diri. Kalau saya nggak yakin dengan apa yang dia katakan, ya nggak usah didengerin gitu aja. Ya. Jadi saya merasa, oh kalau saya evaluasi ini setelah 20 tahun menikah, saya lebih sabar. Misalnya seperti itu. Dari sisi mental adalah kita taunya bahwa kita berkembang apa? Kita tahu lebih banyak atau tidak gitu. Kita menguasai keahlian lebih banyak atau tidak dari yang sebelumnya. Oh, ternyata banyak sekali yang saya lakukan dalam 20 tahun ini. Saya menjadi orang yang lebih pinter, lebih kompeten gitu ya, lebih kredibel gitu ya. Yang ketiga dari sisi spiritual. Apakah saya menjadi orang yang lebih taat kepada Tuhan, lebih connected dengan Tuhan? Yes, saya ingin mengatakan seperti itu. Jauh daripada ketika waktu saya menikah dulu. Dan bagian terbesarnya juga adalah peranan dari istri saya tentu saja yang banyak memberikan masukan, feedback, gitu, kritikan buat saya. Tapi semua itu saya terima. Kenapa? Karena saya tahu dasarnya cinta. Dasarnya cinta, ya. Itu, Mbak. Tapi ketika ada orang yang mengkritik kita, kenapa kita marah? Karena kita meragukan motivasinya. Niat baiknya. Oh, ini bukan cinta nih. Dia kepingin ngejatuhin gue nih. Nah, itu. Ya, baik.
Pak Arfan, saya ingin memperpanjang obrolan kita ya. Ini sih kayaknya kalau dibedah, dipotong-potong bisa menjadi satu tema tersendiri ini, Benar, gitu benar, Mbak ya. Ola, ya. Bahasan perbincangan di kesempatan pagi hari ini. Tapi smart listener, lagi-lagi bicara tentang cinta. Ada cara yang bisa kita lakukan untuk memupuk supaya kita menjadi orang yang semakin bertumbuh. Mudah-mudahan obrolan pagi hari ini bisa membuat kita semuanya menjadi lebih bertumbuh lagi. Sedikit untuk memberikan highlight dari perbincangan kita, Pak Arfan ingin memberikan penekanan di bagian mana? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi ini pembicaraan yang sangat menarik. Biasanya kita ngomongin growth mindset, fixed mindset dalam konteks bisnis. Sekarang dalam konteks cinta juga ternyata ada gitu. Seperti itu. Orang yang fixed mindset melihat jatuh cinta sudah cukup gitu. Ya. Padahal sebetulnya yang ingin saya katakan dalam kesempatan ini, hubungan yang tanpa usaha adalah hubungan yang segera usang. Oke. Segera usang. Jatuh cinta itu ada expired-nya. Ya. Ya, karena kita semuanya bertumbuh gitu, dan definisi dari perceraian adalah orang yang gagal bertumbuh gitu, Mbak Ola. Nah, kalau tadi hubungan yang gampang usang, sekarang apa itu yang disebut dengan hubungan yang hebat? Hubungan yang hebat adalah hubungan yang melibatkan banyak effort, banyak usaha. Untuk apa? Untuk berkomunikasi, untuk menjelaskan, dan untuk memenuhi berbagai harapan. Siap. Baik, keren banget. Kita bungkus obrolan pagi hari ini. Semangat penuh cinta untuk Anda semuanya, semangat untuk bertumbuh pastinya ya. Dasarnya adalah cinta. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, doa kami penuh cinta untuk Anda semuanya, terus bertumbuh menjadi versi terbaik Anda. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Pak Arfan, terima kasih banyak. Saya Lagu Ija. Dan saya Arfan Pradiansyah. Be happy. Be happy. Be happy. Now.